Pernah nggak kamu ngerasa iri sama keberhasilan orang lain atau merasa nggak pernah cukup dengan apa yang sudah kamu punya? Mungkin kamu sampai rela nginjek orang lain demi mengejar ambisi yang nggak pernah puas itu. Kalau iya, mungkin kamu udah mulai berubah. Meski tampilan masih manusia, sikap dan perbuatanmu kadang udah kayak Asura, penuh amarah, dendam, dan keserakahan. Ingat, kamu bukan cuma sekadar binatang yang kehilangan kendali, tapi juga bukan dewa yang mulia. Kamu terjebak di tengah-tengah, dalam pertempuran yang nggak pernah usai. Jadi, apakah kamu masih yakin dirimu manusia? Atau sudah saatnya kamu mengakui bahwa di balik semua itu tersembunyi sosok Asura? Dalam mitologi Buddha, Asura adalah salah satu dari 6 alam yang termasuk dalam siklus kelahiran kembali atau samsara. Mereka mendiami alam yang berada di bawah Gunung Sumeru, yang dianggap sebagai pusat alam semesta dalam kosmologi Buddha. Meskipun dikenal karena kekuatan dan kemampuan magisnya, Asura juga identik dengan kenikmatan duniawi yang berlebihan. Sifat inilah yang bikin mereka gampang kecanduan ambisi dan iri hati, terutama terhadap kebahagiaan para dewa. Asura bukanlah hantu atau roh penasaran. Mereka adalah makhluk gaib dengan kehidupan yang panjang dan bentuk eksistensi yang beragam. Dalam berbagai cerita Buddhis, Asura seringkali digambarkan sebagai sosok yang mudah terseret dalam kemarahan, kesombongan, dan ketamakan. Karakteristik inilah yang kerap kali menjerumuskan mereka ke dalam konflik internal dan perseteruan dengan para dewa. Rasa iri terhadap keberlimpahan dan kebahagiaan yang dinikmati oleh sang dewa menjadi pemicu utama pertempuran yang tak pernah berakhir. Dalam tradisi Hindu, konsep dewa, Daiwi Sampad, dan Asura, Asuri Sampad, punya arti yang sangat penting, terutama dalam ranah moral dan spiritual. Berdasarkan kitab-kitab yang disusun setelah Weda, seperti Purana dan Itihasa, serta terutama Bhagavad Gita, perbedaan antara dewa dan asura nggak cuma soal penampilan atau kekuatan fisik. Yang lebih penting adalah sifat-sifat moral dan spiritual yang mendasari perilaku mereka. Dewa di sini identik dengan sifat-sifat yang dianggap baik, misalnya kedermawanan, belas kasih, kebijaksanaan, kesucian, dan dedikasi pada kebenaran serta keadilan. Mereka adalah kekuatan positif dalam alam semesta yang membantu menjaga harmoni dan keseimbangan. Di sisi lain, Asura identik dengan sifat-sifat negatif seperti keangkuhan, keserakahan, kemarahan, kedengkian, ketamakan, dan kesombongan. Menurut ajaran Buddha, setiap kehidupan di samsara, entah itu sebagai asura, manusia, dewa, atau makhluk lainnya, selalu dipengaruhi oleh karma, yaitu hasil dari segala tindakan yang pernah dilakukan di kehidupan sebelumnya. Karma berperan seperti semacam catatan yang menentukan bagaimana dan di mana kita akan terlahir kembali. Setiap perbuatan, baik yang positif maupun negatif, menyusun nasib kita di kehidupan berikutnya. Bagi Asura, yang identik dengan sifat kemarahan, ketamakan, dan keangkuhan, hukum karma ini menjadi tantangan tersendiri.
Mereka terjebak dalam siklus kelahiran dan kematian karena terus-menerus terperangkap oleh sifat-sifat negatif yang menghambat pertumbuhan batin mereka. Namun, ajaran Buddha mengajarkan bahwa tidak ada makhluk yang benar-benar terkutuk. Setiap entitas, termasuk asura, memiliki kesempatan untuk belajar dari penderitaan dan mengubah dirinya. Dalam perjalanan penyebaran ajaran Buddha ke Asia Timur, konsep asura mengalami transformasi yang menarik. Di sana, kepercayaan lokal mengadaptasi sosok asura dengan mengaitkannya dengan dewa-dewi atau makhluk gaib yang sudah dikenal sebelum Buddha datang. Akibatnya, asura pun diintegrasikan ke dalam panteon Buddhis, memberikan nuansa baru yang sesuai dengan budaya setempat. Secara keseluruhan, perwujudan asura dalam mitologi Buddha menggambarkan betapa kompleksnya alam semesta serta peran karma dalam menentukan nasib setiap makhluk. Mereka menunjukkan bagaimana sifat-sifat negatif seperti iri hati dan keserakahan bisa mempengaruhi kehidupan di berbagai alam, mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual sejati memerlukan pengembangan kebijaksanaan dan keseimbangan. Semua makhluk hidup mengalami siklus kelahiran dalam 5 atau 6 alam. 6 alam ini terdiri dari alam surga, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, alam hewan, dan tambahan alam asura. Menariknya, asura tidak hanya hadir di alam asura saja. Di alam surga, misalnya, di tengah kedamaian, ada pula makhluk yang mudah marah dan kerap bertengkar. Begitu juga di alam manusia, meski ada yang berhati baik dan banyak berbuat kebaikan, sifat temperamen buruk masih bisa muncul. Itulah asura di alam manusia. Di alam setan kelaparan, penderitaan karena kekurangan juga memicu konflik dan perkelahian. Dengan demikian, asura tersebar di 5 alam lainnya. Alam surga, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam hewan. Makhluk dengan temperamen atau kebiasaan buruk inilah yang sering disebut sebagai makhluk awam. Makhluk awam memang memiliki pengetahuan, namun tanpa dibarengi kebijaksanaan, pengetahuan itu bisa menyesatkan meski mereka cerdas dan pintar. Sementara itu, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan memancarkan kehangatan dan belas kasih yang mendalam. Mereka mampu merasakan penderitaan orang lain seolah itu adalah bagian dari diri mereka. Mereka rela mengorbankan diri dan tidak gentar menghadapi tantangan demi membantu yang menderita serta memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Inilah inti dari praktik jalan bodhisattva, jalan menuju pencerahan. Guys, kita semua punya potensi buat jadi pahlawan dalam hidup atau malah terjebak di sisi gelap. Penuh amarah, iri hati, dan tamak, kayak asura
dalam cerita-cerita Buddha. Sebagai manusia, kita diberkahi dengan banyak hal untuk berkembang. Tapi, kalau pengetahuan nggak diimbangi dengan kebijaksanaan, kita bisa tersesat ke jalan yang salah. Buddha ngasih petunjuk lewat jalan mulia berunsur 8, yang ngajarin kita cara ngejalanin hidup dengan benar. Mulai dari cara kita melihat dunia, niat, ucapan, perbuatan, sampai penghidupan dan latihan pikiran. Lewat latihan kayak meditasi dan perhatian penuh, kita bisa melatih pikiran supaya lebih damai dan terarah, serta ngebantu kita mengendalikan emosi dan keinginan yang nggak perlu. Dengan niat yang murni, kita bisa mengubah cara kita ngomong, bertindak, dan menjalani kehidupan, sehingga penuh dengan kasih sayang dan kebaikan. Jadi daripada terus terjebak dalam siklus penderitaan seperti Asura, kenapa nggak mulai terapkan petunjuk Buddha itu dan bawa hidup kita ke arah yang lebih bermakna? Guys, itulah cerita kita tentang Asura, simbol dari sisi gelap yang selalu mengintai dalam diri kita, mulai dari amarah, iri hati, sampai keserakahan. Cerita ini mengingatkan bahwa meskipun kita punya potensi luar biasa, tanpa kebijaksanaan, kita bisa saja terjebak dalam siklus penderitaan. Saat perjalanan hidup terus berjalan, mari kita renungkan setiap langkah dan memilih untuk terus berkembang menuju pencerahan. Semoga kisah Asura ini jadi pengingat bahwa kita selalu punya pilihan untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.